Ya, kalau MOU-nya sebagian ya, sebagian ya, seperti dengan Malaysia, dengan bahwa lembaga pendidikan di Singapura itu ya, itu sudah mulai dirintis untuk mengadakan MOU. Artinya bagaimana sih memajukan pendidikan ini? Apa yang dibutuhkan di dalam pendidikan Hidayatullah? Apakah tenaganya atau apakah itu yang namanya pendanaannya, itu sudah mulai dirintis untuk seperti itu. Bahkan dari pakar-pakar dari Malaysia juga demikian. Stream Hidayatullah kan tarbiyah dan pendidikan ya. Pendidikan. Ya. Apa saja upaya Hidayatullah dalam bidang pendidikan dan sudah sejauh apa perkembangan di Ustaz saat ini pendidikan? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, tarbiyah itu ada 5 departemen. Ya. Pertama, Departemen Perkaderan, kemudian Departemen Pendidikan Keluarga dan Anak Usia Dini, yang ketiga pendidikan, yang ketiga kepesantrenan, Departemen Kepesantrenan, yang keempat adalah Departemen Dikdasmen, yang kelima Departemen Dikti, ya, Depdikti dan Litbang, ya, ada 5 ya. Untuk inti sarinya, tarbiyah itu adalah proses pengkaderan. Jadi output utamanya sebenarnya kader, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencetak kader. Hanya mencetak kader itu harus dilewati dari institusi keluarga satu. Makanya kan pendidikan keluarga dan usia dini. Jadi keluarga itu merupakan institusi pertama yang harus disiapkan untuk mencetak kader. Karena Hidayatullah itu adalah ormas berbasis kader, ya kan. Kemudian setelah dari keluarga, maka pesantrenan, jadi Departemen Pesantrenan itu adalah pilihan sang muassis, Allah yarham, Ustaz Abdul Said rahimahullah, itu memilih pesantren itu sebagai payung utama pendidikan di Hidayatullah. Makanya kan ada pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, pesantren Hidayatullah Surabaya dan sebagainya, itu pesantren-pesantren dikembangkan. Yang ketiga, baru masuk ke pendidikan yang sifatnya formal, TK, SD, SMP, SMA, yaitu Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, itu satu departemen. Kemudian yang terakhir, Dikti, pendidikan tinggi, dan Litbang, itu satu departemen. Jadi sebenarnya hakikatnya itu semuanya institusi pendidikan, baik informal yang sifatnya keluarga maupun pesantren, maupun formal yang sifatnya itu adalah pendidikan reguler yang legal oleh pemerintah diakui, itu semuanya di dalamnya ada proses perkaderan sesuai dengan jenjangnya. Jadi itu maksudnya tarbiyah ya, tarbiyah. Jadi memang pendidikan formal atau non formal atau informal itu sebagai sarana. Jadi tarbiyah itu arti khususnya adalah perkaderan. Perkaderan adalah mencetak pemimpin. Ya, nanti pada saatnya jiwanya ditumbuhkan sejak dari kandungan sudah sebenarnya. Kalau konsep pendidikannya kan pendidikan di kandungan sudah ada kan sekarang, model sudah begitu. Kemudian di rumah tangga, di TK, di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, dikemas atau dipayungi dengan suasana pesantren. Sehingga di sanalah nanti akan muncul pemimpin-pemimpin muda, pemimpin baru yang akan melanjutkan estafeta dakwah dan tarbiyah perjuangan Islam lewat Hidayatullah. Begitu gambaran umumnya. Ya. Secara gagasan kan berarti memang Hidayatullah ingin melakukan proses pengkaderan ya, secara makna secara khusus tadi, ya. Dari mulai dalam kandungan, lahir, kemudian sampai kemudian ke tingkat pendidikan tinggi, Ustaz. Ya. Secara gagasan itu. Ya. Dalam penilaian Ustaz, evaluasi dalam implementasinya hari ini, ya. Apakah ada sisi-sisi yang masih belum optimal yang belum dikembangkan dalam proses tarbiyah itu, Ustaz? Ya, sebenarnya secara grand design atau secara master plan itu formulanya sudah ketemu. Artinya perkaderan sendiri sudah ada materinya yang disusun oleh
Dewan Murabi Pusat ya untuk menyusun materi-materi perkaderan lewat jalur perkaderan yang sifatnya adalah reguler non formal, training-training, kemudian ada materi halakoh, ada GNH, di sana ada trainer marhalah, ada murabi halakoh, itu di sana sudah tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengelolaan dan penguatan. Sudah ada polanya, sudah ketemu polanya, tracknya sudah ketemu, tinggal pengembangannya. Nah kemudian kalau yang formal ini sebenarnya, kalau formal itu lebih mudah karena sudah polanya, sudah negara, sudah TK, SD, SMP, SMA. Hanya Hidayatullah memiliki kekhasan tersendiri yang tentunya itu merujuk kepada manhaj nabawi yang dikerangkakan dengan sistematika wahyu, jati diri Hidayatullah, kemudian kultur sistem kepemimpinan Hidayatullah, dan juga kultur gerakan Nawafil Hidayatullah. Itu nanti akan membentuk satu konsep sendiri yang membedakan dengan konsep-konsep pendidikan dan perkaderan di gerakan-gerakan atau ormas-ormas yang lain. Jadi Hidayatullah memang relatif genuine karena memang Ustaz Abdul Said memang terus menggali dan mencari sebenarnya bagaimana solusinya. Jadi secara konsep dan master plan ya itu sudah ada, cuma yang dibutuhkan adalah pengelolaan yang baik dan penumbuh kembangan yang lebih kuat lagi ke depan. Ya, begitu kira-kira. Tadi saya mengatakan tentang sistematika wahyu, dan kita tahu dalam pendidikan Hidayatullah ada konsep integral yang berbasis tauhid ya Ustaz. Ya. Nah ini apa korelasinya, dan mungkin bisa diterangkan Ustaz tentang konsep gagasan integral berbasis tauhid itu Ustaz. Oh iya, baik. Untuk di sektor atau bidang pendidikan ini konsep ya pendidikan integral berbasis tauhid, singkatannya PIBT. Ya, itu sebenarnya konsep yang lahir dari sistematika wahyu sebagai pendekatan kita terhadap manhaj nabawi. Jadi dikerangkakan kepada sistematika wahyu dan dikonsepkan dalam pendidikan, jadi pendidikan integral berbasis tauhid. Jadi konsepnya itu ya. Maksudnya itu bahwasanya pendidikan sebenarnya ya itu harus dilandaskan kepada basis tauhid. Basis tauhid itu kan sebenarnya la ilaha illallah ya. Kalau kalimat tauhidnya begitu, kalau syahadatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya. Jadi sebagai itu landasan utamanya itu seperti itu. Jadi ilmu apapun, keterampilan apapun, produk apapun, ajaran apapun harus nanti bisa menyampaikan anak didik atau putra-putri kita ini kepada satu kesimpulan bahwasanya Allah itu zat yang maha agung, maha mulia, yang satu-satunya itu Allah. Itu maksudnya basis tauhid. Integralnya bagaimana? Integralnya itu ya semua ilmu ya, ilmu umum, ilmu agama, ya kan? Sains dan teknologi dan ilmu diniyah itu harus menjadi satu bangunan, tidak boleh sekuler, tidak boleh sekularisasi. Tidak boleh sekularisasi, harus menjadi, yaitu semua ilmunya Allah. Ya, ilmu Allah harus dipelajari dengan proporsi yang sama. Ilmu agama juga penting, ilmu umum, sains dan teknologi juga penting, sehingga nanti para kader, para pemimpin kita, pemimpin muda masa depan itu memang sudah terhindarkan dari intervensi atau penjajahan ideologi atau isme-isme yang sekarang sedang merusak generasi muda. Ya gitu ya. Jadi secara institusional orang tua, sekolah, pesantren, dan nanti pemerintah itu harus sama-sama satu langkah tujuan, bahwasanya sejatinya ini mendidik anak generasi muda ini untuk apa sih? Kalau tujuan utamanya kan menjadi Abdullah. Ya, utamanya menjadi Abdullah sebenarnya. Jadi kita mendidik sebenarnya simpelnya itu ya menjadi hamba Allah. Ya, jangan dipaksakan atau disimplifikasikan atau dipragmatiskan. Kamu dididik supaya jadi pegawai atau jadi apa, enggak. Mereka punya potensi sendiri-sendiri. Yang penting Abdullah. Yang kedua, khalifah fil ard. Jadi menjadi pemimpin di dunia di bidangnya masing-masing. Ya, dengan konsep ini diharapkan nanti akan muncul
pemimpin baru dengan talenta baru, tapi jiwa dan paradigmanya itu memang sudah integral, basisnya memang la ilaha illallah. Nah, ini harapan konsep kita dan gitu ya, itu begitu. Bagaimana impact-nya konsep ini terhadap murid atau santri yang mengikuti pendidikan di Hidayatullah? Ya, memang pendidikan itu long term ya, artinya tidak bisa dinilai 100% dari sekarang ya, agak panjang, lebih panjang lagi. Tetapi secara teknis, secara operasional, bahwasanya impact-nya kepada para murid, para santri, para putra-putri kader ini adalah bahwasanya mereka itu dengan konsep itu pertama memang sudah tidak lagi terkotori oleh pikiran-pikiran khurafat, tahayul, kemudian kesirikan-kesirikan, ini yang penting. Yang kedua, tidak materialistik, tidak hedonistik, tidak apalagi komunistik, itu itu harus dicegah betul. Yang kedua, dari sisi adabnya. Ada perilakunya lah ya, perilakunya itu harus santun, harus menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang lain, itu sudah ditanamkan sejak sekarang ini. Ya, kemudian secara spirit belajarnya, ya spirit ikroknya itu, rata-rata kalau murid kita itu kepengen sekolah terus. Nggak ada yang kepengen berhenti-berhenti, itu nggak ada. Itu yang juga cukup bagus ya, artinya ternyata adik-adik kita ini spirit untuk menimba ilmu dan memperkuat pemahaman agama maupun ilmu-ilmu umum itu juga ternyata dengan konsep itu cukup tinggi dampaknya ya. Jadi ini kesyukurannya itu seperti itu. Nah, memang ini harus dijaga terus kan, ini harus sifatnya integral ya, dari rumah tangga, dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, di perguruan tinggi, bahkan ya ada juga nanti pendidikan lansia. Konsep kita ini sampai sebenarnya pendidikan itu long life education namanya. Ya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, gitulah bahasanya hadisnya ya. Mencari ilmu dari lahir sampai meninggal itu ada kurikulumnya semua. Jadi makanya kalau dari sisi konsep secara praktis di lapangan ya alhamdulillah selama ini meskipun ada juga penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran atau kendala-kendala itu, tapi bisa dikatakan minimal. Ya lebih maksimalnya itu dampaknya adalah positif dan bagus lah bagi adik-adik kita ini. Tapi ini harus kita kawal terus dan kita pantau terus ini. Ada nggak indikator kesuksesan yang dibuat tuh satu ketika mengukur terhadap siswa atau santri Hidayatullah dengan korelasinya dengan konteks tagline berbasis tauhid itu? Ada ya, jadi adik-adik kita ini kalau keunggulan secara komparatif itu keunggulannya yang diharapkan adalah karena kita kan tujuan kita adalah rujuk ila Quran, back to Quran, kembali kepada Quran. Jadi memang anak-anak itu sudah diajari baca Qurannya, tahfidz Qurannya, kemudian kalau dan MBA-nya itu yang lafdhiyahnya itu juga sudah diajarkan, kemudian tadaburnya, kemudian sampai pada membaca hadis dan sebagainya. Artinya adik-adik itu kalau dari sisi juara-juara musabaqah itu sampai ada yang juara 1 tahfidz tingkat nasional. Ada yang seperti itu. Kalau juara di provinsi di daerah itu kalau Quran ya, tahfidz, kemudian tahsin itu sudah di mana-mana sudah. Artinya insya Allah lah ya, artinya itu kalau dijaga ritmenya itu insya Allah semakin kuat ya. Kemudian untuk yang umum juga begitu. Umum itu ya, teman kita di Timika, teman kita di Maluku, teman kita di Balikpapan, teman kita itu juga intensif mengikuti Olimpiade Sains Nasional, matematika, sains, biologi, bahasa Inggris, semua diikuti. Dan mereka bisa mendapatkan juara-juara. Artinya secara kompetensi umum juga bagus juga gitu loh ya. Ditambah dengan Qurannya juga sampai ada yang sudah bisa menyetor 30 juz ya. Kalau di perguruan tinggi kayak seperti di PUZ itu sudah bisa yang mendapatkan sanad
sanad tahfidz, sanad qiraah sudah bisa. Lulusan perguruan tinggi kita ini yang PUZ itu, ya di tempat lain yang sekolah Quran juga sudah ada yang lulusannya sampai sudah 30 juz. Jadi cukup menggembirakan sebenarnya dari sisi pencapaian saat ini, cuma kan harus dijaga terus dan diperbesar gitu loh ya, diperbesar. Embrionya sudah ada. Baik di sekolah yang di luar Jawa, di daerah yang kita mengatakan jauh dari Jakarta gitu ya, itu sudah prestasinya sudah luar biasa. Sampai tingkat internasional bisa ikut mereka Olimpiade itu. Luar biasa kan, padahal di daerah Papua sana, di Timika. Ya kan, apalagi dari Malang sudah, Aromah Malang Putri itu sudah juga mengikuti Olimpiade perpustakaan, juga juara. Ya, Surabaya juga, banyak Ustaz. Jadi artinya secara global itu cukup menggembirakan. Ya, di tengah-tengah kehidupan yang yang seperti ini ya, yang seperti ini. Terima kasih. Baik, Ustaz, tentang kualitas pendidikan, Ustaz, bahwa ini kan juga menjadi tantangan ya, bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas di tengah perkembangan teknologi saat ini. Ya, ya. Nah, bagaimana Hidayatullah Ustaz menghadapi atau mengatasi tantangan dalam bidang pendidikan, terutama tadi dalam pendidikan berkualitas dan perkembangan teknologi ini? Ya, kita tidak boleh menutup dari perkembangan teknologi karena itu adalah keniscayaan. Yang kita kendalikan adalah dampak negatifnya dari pemanfaatan atau interaksi dengan dunia digital atau teknologi ini. Ya, artinya apa? Artinya satu sisi kita harus memberikan satu pemahaman dan pengajaran kepada adik-adik, para mahasiswa, para santri itu bagaimana perkembangan teknologi secara global, secara nasional dan secara khusus. Tetapi dalam pemanfaatnya juga harus diajarkan adab-adabnya, tata caranya, bagaimana penggunaan yang safety gitu, yang aman ya. Sehingga pada saat itu harus juga dijaga. Kalau selama ini yang kita kendalikan adalah ya kalau sampai tingkatan SMA, memang harus sampai tingkatan SMA itu dikendalikan betul. Artinya pemanfaatan gadget, pemanfaatan internet itu harus dipantau, tidak boleh bebas karena adik-adik itu masih pada posisi mencari idola, mencari bakat, mencari talenta, supaya tidak terintervensi oleh pemikiran yang lain. Tapi pada satu sisi memang ICT itu juga diajarkan di sekolah, bahkan di sekolah-sekolah juga ada laboratorium digital, ada perpustakaan digital, menggunakan juga sarana digital, jadi ngajar juga pakai online juga ada. Tetapi di dalam basis tauhidnya itu memang dilandasi dengan terus-menerus diingatkan bahwasanya Allah itu adalah melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha teliti dan sebagainya. Itu harus diingat pada para siswa, para mahasiswa, sehingga mereka nanti mudah-mudahan tidak sekedar sebagai pemakai ya, nanti pada saat ada yang punya talenta untuk memang menguasai teknologi itu dan memang pakar di dalam menciptakan kreasi baru di dalam teknologi itu, bukan hanya sebagai pemakai-pemakai yang konsumer seperti layaknya secara umum, tapi mereka kita pacu jika memang ada yang seperti itu. Maka kan ada perguruan tinggi yang basisnya adalah teknologi kan, stigma itu kan. Ada ekonomi, ada pendidikan, ada syariah, ada tarbiyah, ada ekonomi syariah dan sebagainya. Jadi semua nanti akan diwadahi dalam sebuah tujuan-tujuan yang progresif lah ya, atau visioner begitulah, ya begitu. Baik. Sepanjang ini apakah ada inovasi dalam pendidikan Hidayatullah Ustaz yang ingin Ustaz sampaikan dan telah kita lakukan saat ini Ustaz? Ya. Jadi kalau dari sisi inovasi, sebenarnya kita ingin menjadikan sekolah-sekolah unggul sebenarnya. Sekolah unggul itu unggul dalam sisi komparatif, genuinnya Hidayatullah itu adalah satu, memang adik-adik sudah sejak dini adab Qur'annya, kemudian moralnya itu sudah betul-betul tertata dengan baik, paradigma tertata dengan baik dengan perkaderan, kepengasuhan, ya pendampingan, seperti itu ya. Pada saat SMA itu sudah mereka mendapatkan perkaderan. SMA kelas 2. Kalau sebelum SMA itu kan pandu kayak pramuka itu, tapi diislamisasikan. Pandu itu ada terobosan ya, terobosan karena kan kita tidak kepingin
anak-anak kita ini larut pada dunia yang liberal, yang tanpa nilai gitu ya, dipandunya diislamisasikan. Kemudian ada yang namanya itu diunggulkan. Keunggulannya adalah SMA kelas 2 itu sudah diberi porsi. Jadi dipahamkan kepada sistematika wahyu. Ya. Kalau Quran sudah sejak TK sudah diberikan ya, terobosnya sudah ada tahfidz, tahsin, ada tadabbur dan sebagainya. Sejak itu memang guru-gurunya sudah guru-guru yang didesain sebagai guru sekolah integral basis tauhid. Kemudian pada saat sudah perguruan tinggi terobosannya di SMA dulu lah, terobosannya itu sekolah-sekolah tahfidz. Sekolah tahfidz, tapi sekolah tahfidz ini tidak membatasi nanti kalau lulus hanya di tahfidz, karena dia juga mendapatkan ijazah yang resmi. Dia juga bisa nanti sekolah di umum, mengambil kedokteran, mengambil teknologi, mengambil IT boleh. Jadi tapi tahfidz dulu. Sampai SMA sudah tahfidz. Ya, kemudian di perguruan tinggi itu bebas memilih. Kalau di sekolah tinggi perguruan tinggi Hidayatullah itu terobosannya adalah PUZ. Ya, pendidikan ulama zu'ama, di mana memang itu menyiapkan para ulama-ulama yang memang hafidz Quran, bisa baca kitab kuning, bisa mengetahui bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Jadi termasuk bilingual dia. Kalau trilingual kamu ya, Indonesia, Arab, Inggris ini menjadi terobosan-terobosan kita. Karena apa? Karena kita mesti mengirimkan dai-dai kita, adik-adik kita ini nanti yang sekolah di SMA bisa juga sekolah di luar negeri. Di Inggris, di Amerika, di Turki, macam-macam, di Mesir dan sebagainya, kan menyebar. Harus Inggris, Arab, dan Indonesia itu menjadi bahasa yang harus dikuasai mereka. Ya, seperti itu. Artinya adik-adik di sekolah-sekolah ini nanti juga akan menyebar seluruh dunia. Maka di SMA sudah dikaderkan dulu. Paradigmanya sudah dibentuk dulu. Nanti pada perguruan tinggi dia akan bergesekan dengan berbagai macam ideologi. Mereka sudah bisa berdialog, bahkan dia bisa mengalahkan ya argumentasi dari ideologi lain seperti komunisme, liberalisme, pragmatisme dan sebagainya, seperti itu. Seperti itu kira-kira terobosan-terobosan yang menjadikan unggul itu. Ini berarti memang kemudian menjadi satu langkah konkret Hidayatullah ya, mengatasi persoalan pemuda masa kini yang dengan berbagai macam problematikanya hari ini. Nah, bagaimana itu, apa yang dilakukan Hidayatullah memastikan bahwa apa yang menjadi gagasan itu betul-betul terpraktekkan dalam gerakan Hidayatullah se-Indonesia nasional. Iya. Jadi secara konsep, secara formula sudah ketemu. Sekarang memang ada namanya itu perencanaan ya, perencanaan sistem pendidikan. Ya, pendidikan itu bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya yang harus kita siapkan adalah bahwasanya pendidikan itu adalah proses untuk mencerahkan umat, dan itu adalah gerakan politik yang sifatnya high politik. Jadi perubahan sebenarnya, the change itu adalah dimulai dari paling besarnya dari pendidikan sebenarnya. Itulah yang mewarnai generasi yang akan datang itu menjadi para inisiator, para inovator, para pemimpin itu dari pendidikan itu. Sehingga memang Hidayatullah harus membuat lembaga pendidikan di setiap provinsi, di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, di setiap kelurahan. Bahkan sampai pada kalau rumah Quran atau TPA atau TPQ atau KMH itu di setiap RT RW. Jadi menggerakannya agak massal. Mulai dari yang informal, non formal, sampai nanti kalau sudah mulai TK itu sudah formal. Ya kan, TK itu sudah formal. Jadi itu sifatnya harus gradual, tapi harus ada dalam format bagaimana perencanaan sistem pendidikan kita ini bisa membantu atau memberikan solusi pada bangsa Indonesia ini yang mungkin kalau saya mengatakan setiap ganti menteri ganti kurikulum, setiap ganti rezim ganti kebijakan, itu kan menjadi sulit ya, Akhirnya kita ya Hidayatullah harus juga memiliki performa yang sifatnya continuity dan sustainability, dan juga sifatnya adalah selalu diimprove, selalu diperbaiki setiap saat. Tapi polanya sudah, kalau Pak Ardian Husaini ini, Pak Hamid Zarkasi on the right track sudah. Iya, on the right track. Jadi tinggal membesarkan, menumbuhkan, mengembangkan dan seterusnya sampai setinggi-tingginya. Nah, kita harapkan
Kan kalau kita katakanlah bicara Indonesia Emas 45, ya sekarang ini yang duduk di SD, SMP, SMA itu kan, yang nanti akan mewarnai itu harus segera di format. Ya. Dan mereka juga akan mendapatkan sentuhan-sentuhan dari pendidikan profesional yang lainnya. Ya. Tapi ikatan yang tadi khusus kita itu adalah memang sudah diikat dengan ikatan manhaj, ikatan jati diri, ikatan kultur kepemimpinan, dan ikatan kultur gerakan Nawafil Hidayatullah itu yang harus terus dikuatkan secara institusional, juga harus dibangun setiap wilayah, setiap daerah, setiap cabang, dan juga amal-amal usaha badan usaha dikuatkan semuanya. Jadi secara overall gitu ya, secara bersama-sama bergerak begitu ya, menaik begitu kira-kiranya. Jadi bergantinya kebijakan, bergantinya kurikulum yang berganti-ganti ini bagi Hidayatullah itu tidak akan mengganggu proses tarbiyah atau proses pendidikan yang sudah dibangun saat ini, Ustaz ya? Tidak. Secara konseptual, secara paradigmatik tidak. Kalau secara teknis ya, memang kita harus mengikuti kebijakan baru bagaimana gitu kan, ada teknis-teknis itu iya memang, tapi tetap harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan, mengikuti kebijakan pemerintah ya. Tapi kalau secara konseptual, secara paradigmatik, secara kebijakan internal Hidayatullah itu sudah pakem lah ya, sudah pakem sesuai dengan kekayaan Hidayatullah itu ya. Begitu. Di pendidikan Hidayatullah itu kan masih sejalan antara pendidikan Islam, keislaman, dan pendidikan umumnya, Ustaz. Nah, ini bagaimana menyelaraskan ini agar kemudian target pendidikan yang ingin dibangun itu bisa terwujud secara baik, Ustaz? Iya. Sebenarnya kan kita mendidik itu kan mencari atau mencari dan menumbuh kembangkan potensi atau talenta anak. Kan tidak boleh dipaksa ya. Anak itu kan harus dicari talentanya apa ini, bakatnya apa. Kemudian kita harus memberikan bekal-bekal yang mendasar, bekal agama yang cukup, yang memadai untuk perkembangan mereka. Kemudian secara talenta, secara bakat, mereka juga akan tertarik dengan potensinya sendiri. Ya. Nah, itu dikembangkan dengan cara bagaimana? Dikembangkan dengan cara harus ada pemahaman secara tauhid tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya selama memang paradigma kita, adab kita, sikap kita kepada Quran itu bagus, berakhlak yang mulia, ibadahnya juga bagus ya, tekun, kuat gitu ya. Kemudian keberpihakan kepada al-haq ya, penolakan pada al-batil itu sudah mulai tertanam gitu ya. Anak kan sudah punya jati diri. Kemudian para santri, para murid, para siswa dan anak turun kita ini ngerti bahwa hidupnya harus berjamaah, hidup harus berkepemimpinan. Itu kan bekal mendasarnya di situ. Kalau bekal secara umum, ilmu umum itu adalah bekal-bekalnya sifatnya ya manusiawi saja. Ya, manusia saja. Kalau dia sampai tingkatan SMA dengan pola begitu, tapi nanti pada saatnya di perguruan tinggi, ya itu pasti akan milih jurusan apa antum. Pasti akan milih jurusan dan harus milih jurusan memang, karena pada saat itu sudah memilih satu fokus kompetensi yang khusus yang dimiliki. Mau syariah, mau tahfidz, mau Quran, mau hadis, mau kedokteran, mau teknik, mau pertanian, itu sudah menjadi bekal-bekal nanti dikawal di sekolah ini. Maka ada tim yang mengawal memang anak-anak ini itu sebenarnya bakatnya secara asesmen teknologi atau penerusan bakat dan minat dengan teknologi itu apa, secara perkembangan di lapangannya itu dilihat oleh orang tuanya, dengan gurunya, dengan pengasuhnya, dengan murabi asramanya, ini bakatnya begini. Itu akhirnya nanti disalurkan, diberi rekomendasi sebenarnya. Kamu yang paling bagus nak, kamu di sana. Itu harus diintegrasikan, istilahnya diintegrasikan. Jangan sampai ada sekularisasi pokoknya. Agama dan umum itu sebenarnya satu. Hanya sekarang kita harus menyikapi sistem yang menghegemoni ini, yang menguasai ini sistem sekuler. Makanya kalau Hidayatullah kan lebih banyak ke boarding. Yang full day, kalau mau sekolah yang tidak boarding ya minimal full day, karena agama dan umum diberikan semuanya. Ya, kira-kira begitu gambarannya. Tentang mengimplementasikan gagasan itu, gagasan tarbiyah sehingga kemudian mencapai tujuan, tentunya kan perlu ada kerjasama
atau kemitraan atau mungkin sinergi Ustaz. Misalnya dengan pemerintah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Apakah itu juga dilakukan Ustaz, dan seperti apa kerjasama yang dilakukan oleh Hidayatullah dengan lembaga atau pemerintah? Iya. Kalau dengan pemerintah sudah ya sangat akrab lah semuanya. Dengan pemerintah kan sudah lininya baik Depak maupun Diknas itu sudah sangat akrab dengan Hidayatullah di mana-mana. Artinya Hidayatullah itu ya di mana-mana lumayan lah, artinya menjadi sesuatu yang sangat membantu pemerintah lah ya, pemerintah dan masyarakat ya. Karena Hidayatullah ini kan sifatnya kan misalnya terbuka ya, semua golongan, semua aliran, semua kelompok itu ditampung semua, jadi semuanya akhirnya menjadi salah satu solusi yang luar biasa ya. Nah, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, baik nasional maupun internasional itu sudah mulai dirintis, dan sebenarnya itu istilahnya masing-masing saling membutuhkan. Ya, kalau kita biasanya studi banding, ya, kemudian silaturahmi, kemudian nanti kalau perlu ada MOU, gitu ya, dengan Muhammadiyah, dengan DDII, ya. Bahkan kalau kemarin itu sudah mulai ada dari Turki ya, lewat Departemen Hubungan Antar Bangsa itu, Ustadz Dikru itu, mengundang mereka untuk hadir ke Indonesia, ke pondok-pondok kita semuanya. Kalau lembaga-lembaga internasional juga demikian. Ya, bahkan dipakai oleh acara-acara yang internasional seperti di Gunung Tembak kemarin, kampus Induk Mukuro kemarin digunakan untuk Rabita Al-Islami, ya, kunjungan ke Indonesia itu juga ditempatkan di kampus Induk. Artinya karena keterbukaan itu ya, akhirnya tidak ada kendala sama sekali. Bahkan Setia Hidayatullah Depok sudah menerima murid dari Filipina. Lewat Departemen Hubungan Antar Bangsa juga dicanalkan sana. Sudah mulai ada mahasiswa dari Filipina di Depok, di Setia Hidayatullah ya. Di tempat yang lain juga di Malang sudah mulai ada sekolah internasional. Jadi kalau sudah mulai merambah ke sekolah internasional, ya menerima murid-murid dari luar negeri, dan bahasanya menjadi bahasa yang trilingual ya, seperti itu. Jadi artinya Hidayatullah tidak ada kendala apapun, baik dengan pemerintah maupun dengan sama gerakan, sama lembaga pendidikan ya. Nah, nanti mesti dikawal dan terus ditindaklanjuti, karena sifatnya itu adalah sifat yang sifatnya kolaborasi. Jadi itu semuanya juga saling berbagi pengalaman dan sebagainya. Bahkan dengan perguruan tinggi yang bonafit itu juga harus dilakukan kerjasama seperti itu. Ya, kalau Surabaya dengan ITS, kalau Depok dengan UI, dengan IPB dan sebagainya, itu harus terus digalakkan, dan sifatnya adalah sharing ya. Kan biasanya perguruan tinggi itu kan perlu ada laboratorium untuk diteliti. Kita juga membutuhkan masukan-masukan dari perguruan tinggi. Kira-kira pandangannya terhadap perkembangan dunia sekarang ini seperti apa. Jadi sharing, take and give. Karena sering juga diundang sebagai guru tamu ya, stadium general ya, kemudian istilahnya kuliah umum dan sebagainya, itu diundang para pakar-pakar itu ke dalam acara-acara di Hidayatullah. Jadi sifatnya sangat terbuka, dan selama ini alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada kendala sama sekali. Kecuali ya kalau dengan negara komunis ya mungkin masih dipikir-pikir lah. Soalnya dengan lembaga-lembaga internasional sudah dilakukan gitu, kan? Iya. Sudah dalam bentuk MOU gitu. Ya, kalau MOU-nya sebagian ya. Seperti dengan Malaysia, dengan lembaga pendidikan di Singapura itu sudah mulai dirintis untuk mengadakan MOU. Artinya bagaimana sih memajukan pendidikan ini, apa yang dibutuhkan di dalam pendidikan Hidayatullah, apakah tenaganya atau apakah itu yang namanya pendanaannya, itu sudah mulai dirintis untuk seperti itu. Bahkan dari pakar-pakar dari Malaysia juga demikian. Ya, seperti itu ya. Saat kalau bicara tentang pendidikan, tentunya tidak lengkap kalau kita bisa merinci tentang seberapa banyak tentang pesantren kita, kemudian sekolah pendidikan dasar menengah, kemudian perguruan tinggi, mungkin bisa utarakan kan? Ya. Jadi kalau sekarang ini posisinya ya TK ya, TK itu data persisnya nanti Musida, karena TK itu di bawah Musida ya. Ya kira-kira 300-an TK ya, TK. Gampangnya itu seluruh cabang di Hidayatullah itu punya TK, TPQ atau
rumah Quran itu semua yang ada di kecamatan, di kabupaten itu ada semuanya. Itu kalau ada Hidayatul Ulum ada begitu. Kemudian SD, SMP dan SMA itu total kira-kira 300-an. 300-an. Perguruan tinggi 10 perguruan tinggi ya. Jadi ini memang embrio yang harus terus dikembangkan. Karena apa? Karena memang Hidayatul itu yang lembaga swasta betul ya, yang memang tidak di bawah apa, satu partai tertentu, satu rezim tertentu, memang betul-betul merdeka gitu loh, merdeka, bebas, sehingga tidak dalam posisi didukung oleh pihak-pihak tertentu. Semua mau dukung silakan ya untuk mengembangkan potensi ini. Secara konseptual sudah betul-betul fix, secara konsep sudah bagus ya, embrionya yang ada ini sudah bagus. Sekarang dibutuhkan adalah pengembangan. Kan sejatinya kalau roadmap-nya itu kan di setiap provinsi minimal ada satu SMA unggul. Di kabupaten minimal ada SMP unggul, di kecamatan ada SD unggul, gitu kan? Di kelurahan ada TK unggul, begitu gampangannya tuh. Seluruh Indonesia ini, ya roadmap-nya itu gampangannya ya. Kemudian di RT RW ya ada rumah Quran, ada PAUD, ada macam-macam yang TK apa PAUD yang kecil-kecil itu yang di sana untuk mendidik masyarakat itu di setiap RT dan RW itu. Ini berkembang nanti. Nanti kalau sudah mulai berkembang lain lagi. Mungkin sudah mulai ada university, sudah mulai university internasional, di provinsi sudah mulai ada sekolah tinggi, perguruan tinggi dan sebagainya, itu melangkah ke sana ya. Tapi embrio ini menjadi modal yang harus disyukuri, dan jika dirawat dan dijaga ya, semuanya itu akan bisa berkembang dengan baik. Ya begitu kira-kira gambarannya ya. Saat kami mau mewawancarai perguruan tinggi Hidayatullah. Ya, ya. Insya Allah nanti siang juga ada dari STIE. Bagus, bagus. Nah, kami ingin tahu juga dari Ustaz, apa sih yang menjadi gagasan ya. Kita menghadirkan perguruan tinggi di tengah sekarang juga perguruan tinggi cukup marak ya Ustaz. Marak ya. Apalagi sudah semakin maju. Apa yang menjadi gagasan dengan dihadirkannya perguruan tinggi Hidayatullah Ustaz? Ya. Sebenarnya gagasan utamanya adalah kebutuhan kita untuk mencetak para kader sarjana dan para dai sarjana untuk mempercepat gerakan tarbiyah dan dakwah ini. Sebenarnya gerakan dakwah, tarbiyah, juga nanti gerakan ekonomi, juga nanti gerakan organisasi. Sebenarnya tujuan kita adalah untuk memperbanyak produk SDI yang siap untuk diterjunkan ke tengah masyarakat. Maka sebenarnya kalau di perguruan tinggi itu, kalau bagi Hidayatullah, kan Hidayatullah kan memang ormas berbasis kader, dan kader itu harus berawal dari anggota. Jadi seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah kita ini memang harus diarahkan dan harus dicerahkan untuk menjadi anggota Jamaah Hidayatullah. Mengerti Hidayatullah itu apa, mengerti Hidayatullah itu punya manhaj apa, mengerti Hidayatullah menuju ke apa, itu harus dijelaskan kepada mereka. Baik itu yang kuliah, baik itu yang belajar, maupun orang tuanya. Jadi artinya apa? Artinya adanya Hidayatullah itu memang ikut mencerahkan secara sistemik, masif, dan terprogram. Ini maksudnya itu, ya Hidayatullah memang hadirnya untuk membantu umat, membantu masyarakat, membantu bangsa dan negara untuk supaya cepat-cepat untuk menjadi bangsa yang bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tidak kehilangan jati diri. Ya. Sehingga nanti kalau di perguruan tinggi itu ada dua program kan, ada program boarding, ini kader khusus yang nanti akan siap ditugaskan kemana saja, dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Kalau yang umum itu ya tugasnya di tempat kerja mereka, di kampung mereka, di daerah mereka minimal sebagai dai. Untuk mengajar Al-Quran, untuk memakmurkan masjid, untuk membantu berdirinya rumah Al-Quran, untuk membantu berdirinya jaringan-jaringan Hidayatullah di sana. Dan terkhusus, yang paling penting itu sebenarnya adalah memberikan satu wahana bagi anak-anak muda, para kaum-kaum muda ini untuk bisa memiliki kepribadian dan memiliki bekal yang cukup untuk terjun di tengah-tengah kancah kehidupan nyata, di mana dia memiliki kekuatan, ya, kekuatan pikiran, kekuatan rohani, serta memiliki keterampilan untuk mandiri, dan mereka akan menjadi
tokoh-tokoh, pakar-pakar menjadi kampion-kampion di tempat kerja mereka masing-masing. Itu sebenarnya perguruan tinggi itu tidak diperuntukkan untuk mendapatkan untung materi sebanyak-banyaknya, bukan begitu. Kita lebih ke arah normal saja, itu adalah satu manajemen ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana sih memproduk ini. Para sarjana, atau nanti para magister, atau nanti para doktor itu yang siap untuk ikut mewarnai kehidupan umat, bangsa, negara, dan bahkan dunia ini untuk lebih islami, lebih berperadaban Islam. Sebagaimana visi kita membangun peradaban Islam itu sebenarnya begitu. Nanti silakan diajak ngobrol ya teman-teman dari perguruan tinggi, semuanya silakan. Ya. Misal mengimplementasikan gagasan menuju gerakan itu kan juga, apalagi kita membawa misi Islam juga, Ustaz. Tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan yang menyertainya, Ustaz. Kalau dalam gerakan tarbiyah sendiri, Ustaz, mengenai implementasi tarbiyah ini, seperti apa Ustaz hambatan-hambatannya ditemui, yang Ustaz bisa jelaskan? Ya, yang ditemui itu sebenarnya karena masih ada gap pemahaman antara ya artinya orang tua atau mahasiswa dengan kita. Kita ini maunya adalah lebih fix kepada paradigma Islam, yang sesuatu yang Islami, yang lebih ke back to Quran, back to Islam dengan kafah, dengan istiqomah begitu ya. Tapi raw materialnya itu, inputnya itu masih segitu. Jadi akhirnya kita mesti harus menguras tenaga untuk memahamkan mereka. Sebenarnya kalau di Hidayatullah itu tujuannya tidak serta-merta mencetak seperti hanya sebagai pegawai-pegawai. Kita ini bukan pegawainya itu intinya. Intinya adalah bahwasanya ini menyadarkan kepada mereka, kepada umat ini bahwasanya sebagai Abdullah dan Khalifatul Ard itu sebagai intinya. Masalah kerja-kerja itu ya kerja saja sebagaimana orang bekerja. Jadi kita inginnya tidak terpaku kepada ketakutan kepada kemiskinan, ketakutan kepada tidak punya pekerjaan, bukan begitu. Justru kita akan memberikan satu brief ya kepada mereka. Bahwasanya kita itu selama kita beriman, beramal soleh, beriman, bertakwa, kemudian kita ini Abdullah dan Khalifatul Ard itu, insya Allah itu akan ada jalannya yang Allah sediakan. Jadi tidak dibebani dengan satu pemikiran pragmatisme, kemudian materialisme, kapitalisme, kemudian hedonisme yang akhirnya mengambil jalan pintas sebagai pelarian dari sebuah kondisi yang ditakut-takuti. Ditakuti dengan satu bayangan-bayangan ya sebagai hantu gitu loh. Sehingga mereka akhirnya malah ketakutan sendiri. Nah, ini kendalanya itu masyarakat umum itu masih banyak yang sangat awam terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Kalau kendala yang lain seperti kendala bagaimana pendanaannya itu kan itu sudah biasa, nanti kan disolusi dengan berbagai macam treatment kan. Mungkin ada crowdfunding, mungkin dibantu dengan BMH, mungkin dibantu dengan lembaga wakaf dan sebagainya, itu bisa. Jadi kemudian bagaimana tenaga-tenaga yang siap untuk mengajar, lah ini juga begitu. Jadi karena apa? Karena sebenarnya lulusan-lulusan yang ada ini lebih banyak berpikiran memang pegawai. Jadi ingin langsung kerja, langsung gaji tinggi gitu ya. Kerjaan gaji tinggi. Sementara pada saat kita mengemban idealisme itu kan rintis. Rintis, dari yang kecil, membesar, akhirnya menjadi besar gitu ya. Jadi mencari tenaga-tenaga yang idealis dan sangat visioner itu tidak mudah. Harus, makanya sangat penting sekali seperti adanya Pesma Dai yang dikelola oleh pemuda, adanya sekolah dai, adanya anak-anak kader Hidayatullah juga yang siap untuk support kepada lembaga-lembaga ini, dengan catatan ini akan melahirkan nanti output-output yang juga akan kembali kepada mereka lagi. Ya contohnya begini, kalau murid SMA kita ini banyak, lulusannya banyak, kan sekolah di perguruan tinggi, kita didik lagi di perguruan tinggi, kemudian juga membesarkan gerakan mahasiswa Hidayatullah, membesarkan Pesma Dai, membesarkan BMH dan sebagainya. Jadi itu artinya sifatnya kayak apa ya, timbal balik, ya mutualistik gitu ya, mutualistik itu. Jadi kendalanya memang kebanyakan itu, yaitu tadi, sangat berpikiran pragmatis dan materialistis. Ingin cepat menikmati yang enak-enak, kemudian tidak kuat untuk menahan satu
dinamika kerja keras. Ya, sebenarnya kalau konsep Islamnya kan sebenarnya dengan berbagai macam sarana-sarana yang Allah berikan itu sebenarnya semuanya merupakan kenikmatan. Tapi itu kan digerus oleh ini kemajuan yang post truth ini kan. Jadi semua ditawari dengan keberhasilan sifatnya duniawi. Akhirnya lulusan perguruan tinggi itu juga kebawa ke situ. Jadi diajak berjuang di sektor tarbiyah begini juga nggak mudah. Ya. Jadi akhirnya ya kita sejak dini harus memberikan paradigma kepada anak turun kita, anak didik kita, supaya kamu memiliki visi untuk ke sana. Jangan ikut-ikut arus yang seperti itu, karena itu akan membuat kita ini menjadi seperti sekrup, seperti buih, seperti nggak punya arah dan sebagainya begitu. Itu cepat-cepat memang, tapi kendalanya seperti itu. Pemonisin itu sudah dilakukan di tingkat PTH? Iya, jadi kalau kita memang sejak bergabung, wali murid, mahasiswa, santri sejak bergabung di Hidayatullah mesti harus diorientasikan semua. Dan kalau kita di Hidayatullah ya kalau namanya sholat jamaah, sholat fardu berjamaah itu sudah kayak kayak kultur yang harus semua ada adzan sudah kereng selesai gitu ya, semuanya sholat tahajud semuanya kereng tahajud semuanya. Jadi pendidikan yang sifatnya begitu-begitu itu yang sebenarnya harus dilakukan di lembaga sekolah semuanya sebenarnya. Karena itu yang menjadikan menjadikan rohaninya dan pikirannya itu mendapatkan satu sentuhan-sentuhan ilahi ya, sentuhan-sentuhan langit ya. Akhirnya nanti dia kalau sudah menjadi orang itu, orang sukses apapun atau orang sesulit apapun itu masih memiliki komitmen untuk ya bagaimanapun saya tetap hamba Allah yang harus taat padanya dan saya harus eksis, saya harus tetap bisa menyelesaikan permasalahan saya. Itu menjadi penting. Ya, jadi kultur-kultur begitu yang mungkin ya di sekolah-sekolah umum dan pesantren-pesantren yang belum terintegrasi itu masih kurang kuat di situnya ya. Ya mudah-mudahan aja dari Hidayatullah ini juga menjadi satu kekayaan dan solusi bagi bangsa dan negara ini. Dan akhirnya kita juga sebagaimana pendiri Ustadz Abdul Said, Hidayatullah itu harus memberikan solusi. Jangan menambah masalah, harus memberi solusi. Begitu ya Pak Daman ya. Apa yang ada sekarang ini kan merupakan satu gagasan dan upaya implementasi sejak 73 sampai 2023 misalnya. Iya. 50 tahun pertama. Iya. Apa visi dan misi besar yang akan dilakukan di 50 tahun kedua saat menuju 100 tahun Hidayatullah? Ya, yang jelas kalau sudah 52 itu harus sekolah kita sudah harus unggul di setiap kabupaten. Sudah mencetak para lulusan yang sudah level doktor. Sudah mungkin sudah profesornya sudah sangat banyak ya. Artinya 50 tahun yang akan datang dari tarbiyah, pendidikan maupun perkaderan ini sudah bisa menyiapkan kader-kader sumber daya insani kader yang memiliki kapasitas kompetensi yang bisa menghandle seluruh kebutuhan bangsa dan negara di segala bidangnya. Udah ada di mana lah pokoknya di lembaga-lembaga itu sudah ada yang istilahnya ada kader yang bisa masuk seandainya dibutuhkan oleh bangsa dan negara untuk ke sana itu sudah siap gitu ya, sudah siap 50 tahun yang kedua ini ya. Ya istilahnya kan kita ini memang ingin membaca pergerakan terus seperti ini, bagaimana kita 50 akan datang itu kan betul-betul masih misteri kan. Tapi apa yang perlu kita kita siapkan? Kalau bahasa Ustadz Abdul Said itu ada indera ke-6 sebenarnya, mungkin ke-7 lah kali ya, ke-7 mungkin tambah satu lagi kali ya. Kalau dulu kan Ustadz Abdul Said belum ada digital nih ya. Kalau dulu kan indera ke-6 itu firasat, kabar langit, intuisi, dengan ibadah-ibadah itu kita bisa ya bagi orang-orang tertentu ya sifatnya mungkin kualitasnya wali atau apalah gitu ya, itu bisa menyerap ini apa yang akan terjadi ini bisa menyerap. Ya, ada lagi yang lain lagi ini yang perkembangan sains dan teknologi ini yang mungkin indera ke-7 atau berapa nggak tahu ini, kan tidak tahu kita ini. Sebenarnya ini teknologi dan sains itu akan diarahkan kemana ini? Ya, sementara masifnya seperti ini. Nah,
itu satu-satunya yang bisa menahan, hanya bisa melindungi kita ya memang Quran dan Sunnah sebenarnya. Tapi Quran yang Sunnah yang hidup ya. Quran yang Sunnah yang dibaca, mungkin dihafal, tapi juga dipahami substansinya. Dan bisa diterjemahkan di sektor-sektor ya, Ipolax Sudankam itu ya. Ya ada yang menekun di politik, ada yang di ideologi, ada yang di pendidikan, di budaya, di seni, di pertahanan keamanan, mungkin desain dan teknologi itu sudah semuanya ada talenta-talenta kader-kader yang memang sudah muncul di sana. Ikatannya adalah sebagaimana Syahid kan, ikatan tauhid apa namanya? Jaringan masyarakat bertauhid. Ya itu sebenarnya. Itu kan sama dengan berbagai tauhid sebenarnya. Dulu ada moto lagi, katakan la ilaha illallah pasti menang. Seperti itu memang. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir bahwasanya murid kita ini yang berbayar banyak. Mungkin ada sekolah yang mahal, ada yang setengah, ada yang gratis, ada yang beasiswa dan sebagainya, itu enggak perlu ada permasalahan. Di mana saja yang kita bisa kerjakan apa. Yang penting tarbiyah ini bergerak, menyiapkan mereka. Kita tidak tahu mereka tersentuhnya di mana, nanti jadi apa pada saatnya nanti, maka dia harus kita pastikan terikat dengan jaringan tauhid dan menang dengan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi saya ingat betul itu majalah kita ini nyatakan la ilaha illallah menang itu ya kan, jaringan masyarakat bertauhid kan begitu. Ya itu sebenarnya. Cuma kan kalau Syahid kan di bidang di bidang media massa kan, di bidang informasi dan komunikasi. Kita di bidang tarbiyah sebenarnya nyambung kan. Meskipun kompetensinya beda-beda kan, nyambung juga di situ ketemunya. Nah gitu. Bahkan kalau kita ngaji-ngaji itu sebenarnya barat yang sekuler itu kenapa sih? Ya karena nggak ada Allahnya itu sebenarnya. Allahnya nggak ada. Apalagi di Cina nggak ada Allahnya itu. Itu masalahnya sebenarnya di situ. Kalau Indonesia itu Allahnya bermacam-macam. Bentuknya macam-macam, ruwet ya. Kita bagaimana kembalikan kepada konsep yang berbasis tauhid itu. Nah itu insya Allah 50 tahun yang akan datang Hidayatullah sudah dari sisi tarbiyah ya, sudah ya para ulama besarnya, kiai besarnya, ya kemudian pakar-pakar di sana dan tentunya mungkin sampai tingkatan doktor dan profesor sudah mulai banyak sekali. Berarti lahirnya perguruan-perguruan tinggi Hidayatullah akan semakin banyak? Makin banyak. Makin tinggi, makin banyak. Kalau sekolah tinggi kan menjadi institut atau akademi menjadi university. University mungkin level nasional menjadi level internasional, begitu kan. Akan berkembang begitu terus dan semangat itu tidak mungkin dibendung dan tidak bisa dibendung. Memang harus begitu. Karena kompetisinya semakin kuat ya. Kalau kita nggak punya ambisi, nggak punya obsesi begitu ya untuk apa membuat sesuatu yang sebenarnya orang lain sudah mengerjakan. Dan kita punya kerangka berpikir sendiri yang memang dipesankan oleh sang muassis Allah yarhamullahu Syahid, memang Hidayatullah harus menjadi solusi. Pada saat bangsa, negara dan umat itu kesulitan, maka Hidayatullah nanti pada saatnya harus memberikan solusi, memberikan bagaimana menyelesaikannya itu. Dan itu harus dengan sumber daya insani yang tadi yang sesuai dengan harapan kita. Kompetensinya bermacam-macam dan memang ada di mana-mana. Dan memang luasnya Indonesia dan luasnya dunia ini memang konsepnya memang harus berjamaah dan berkepemimpinan. Untuk mewujudkan itu apakah Hidayatullah akan mengimplementasikannya seorang diri atau juga akan melakukan komunikasi dan kemitraan? Ada kemitraan, nggak bisa sendiri Bapak. Terlalu luas ya, terlalu banyak tugas yang harus diemban kalau tidak dengan kemitraan dan dengan kolaborasi, bahkan bersinergi, bahkan nanti mungkin sampai berintegrasi. Ya kan? Sampai berintegrasi itu bagaimana caranya Allah alam, maka perlu indera ke-6, ke-7. Makanya kalau di Hidayatullah itu ya memang taqarrub ilallah itu, munajat kepada Allah itu di luar kerja kerasnya di siang hari itu harus dilakukan. Karena memang ketidakpastian itu bisa muncul dari berbagai arah. Ya kan, itu harus ditangkap oleh para kader dan para jamaah, para kepemimpinan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak mudah, yaitu harus taqarrub ilallah, harus munajat kepada Allah, harus konsisten dalam perjuangan ini, ya harus yakin sebagainya. Itu harus ditransformasikan oleh kita-kita dan oleh para pemimpin dan para ustadz, para dosen, para guru, para murabi, para muallim, para macam-macam lah. Semuanya harus mentransformasi keyakinan kepada adik-adik kita, kepada generasi muda kita ini. Jangan ditakut-takuti dengan bayangan-bayangan yang sebenarnya itu nggak
nggak fair gitu ya, nggak fair. Mengapa harus takut sesuatu yang kita nggak lihat, sesuatu yang kita tidak merasa sekarang ini kok ditakut-takuti, kenapa? Coba diberi optimisme. Indonesia negara kaya, negara yang sangat subur, banyak potensi. Ayo bekerja, nanti akan sukses. Mengapa tidak dibegitukan? Kemudian ditakut-takuti. Oke lah, kalau ditakut-takuti itu dalam artinya menyadarkan. Kalau kita dalam posisi tidak baik-baik saja, ada pihak-pihak lain yang akan mengintervensi kita, menjajah kita dengan berbagai macam cara. Itu pun harus diberikan dengan bahasa yang relevan. Ya. Khadibun nas ala qadri ukulihim. Bicara kepada mereka sesuai dengan proporsi akalnya. Kalau anak TK bagaimana? SD bagaimana? SM bagaimana? SM bagaimana? Jadi harus proporsional gitu loh. Jangan melebihi. Kalau melebihi itu nanti menjadi nggak ditangkap dengan baik. Akhirnya malah menjadi kontraproduktif. Tapi kalau perguruan tinggi diajak betul. SMA kelas 2-3 diajak betul diskusi tentang masa depan. Dan itu memang dunianya. Dia memang mau tantangan itu orang. Perguruan tinggi mau tantangan itu apa yang harus saya hadapi, tantang betul ya, begitu Pak. Jadi kira-kiranya